Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kembali lagi kami umat-Mu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas berkat penyertaan-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan. Tuhan, tibalah saatnya bagi kami untuk kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Mari Engkau hadir bersama-sama atas kehidupan kami Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas kehidupan kami Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan pada kesempatan hari ini Tuhan benar-benar hanya menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu terus ada dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau katakan, tiada seperti Engkau, Engkau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya, haleluya. Pada kesempatan ini Tuhan, tibalah saatnya bagi kami untuk kami duduk diam diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah pengurapan yang datang daripada-Mu turun atas kehidupan kami yang ada di tempat ini. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Inilah rinduku. Haleluya Tuhan. mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini, pada hari Sabat, hari di mana Engkau ingin bertemu dengan kami, dan bahwa sesungguhnya kamilah yang ingin bertemu dengan Engkau, dan Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada di dalam rumah-Mu.
Dan kami percaya ketika kami bertemu dengan Engkau, ada sesuatu yang ingin Engkau berikan kepada setiap kami. Engkau kenal kami secara pribadi, Engkau tahu keberadaan kami. Dan sekalipun kami datang dengan berbagai persoalan dan masalah kami, sekalipun masalah itu begitu sukar dan sulit bagi kami, namun kami percaya bagi Engkau sangat-sangat mudah. Karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa. Dan bukan sekedar itu saja Tuhan, tapi Engkau kenal kami secara pribadi, dan Engkau mengasihi kami, dan Engkau mau melakukannya bagi kami. Biar segala puji, sembah, dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman itu adalah Engkau sendiri. Firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, firman yang menghiburkan, firman yang membuka jalan di mana tidak ada jalan, dan firman yang memberikan kami kekuatan. Dan hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Dan kami percaya Engkau yang akan berbicara pribadi lepas pribadi kepada setiap kami. Dan ini adalah hari-Mu, hari perkenanan itu, di mana Engkau akan melakukannya bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana hari ini? Tetap sukacita? Tetap bersemangat? Halo? Saya percaya kalau hari ini kita ada, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Memang hidup itu terkadang bagaikan suatu perjalanan yang panjang. Sudah berapa lama engkau jalani perjalanan hidupku, hidupmu, hidup kita? Ada yang 20 tahun, 30 tahun, sudah 40 tahun Pak Pendeta, aku ini aduh sudah banyak makan asam garam. Tapi jangan sampai darah tinggi ya. Ada yang sudah 50, 60, 70, sudah bonus. Semakin banyak kau berjalan dalam perjalanan hidupku, hidupmu, hidup kita semua, semakin banyak hal yang kita rasakan, bukan? Kadang-kadang dalam perjalanan hidup itu seperti kita sedang melewati jalan yang berbatu-batu. Aduh, kaki rasanya sampai pada luka, ya terkadang berdarah, perih gitu ya. Terkadang juga kita dalam perjalanan hidup kita harus menuruni lembah yang dalam gitu ya. Pemazmur katakan seperti masuk dalam dunia orang mati. Dalam perjalanan turun ke lembah begitu dalam. Terkadang kita ada di tepi tebing yang curam. Ya, kalau kita melihat ke samping itu begitu curam, ya sepertinya dalam bahaya. Begitu mengerikan. Atau terkadang juga dalam perjalanan hidup kita, kita itu seperti mendaki bukit-bukit yang tinggi, gunung-gunung yang terjal dan berbatu. Bisa kepikir ya. Jadi itulah perjalanan hidup. Ya, terkadang seperti itu. Dalam perjalanan hidup itu tidak jarang kita sampai terkadang harus menahan napas, terkadang bahkan sampai harus korban perasaan, pikiran, tenaga, air mata terkadang juga harus tumpah. Itulah perjalanan hidup. Semuanya itu terkadang bisa membuat setiap kita menjadi lemah. Terkadang bisa membuat kita seperti mau putus asa. Tetapi hari ini kalau kita masih ada, itu adalah anugerah. Tuhan memberikan kita selalu kekuatan, ya,
Seperti Raja Daud berkata, terkadang aku sampai jatuh ke dunia orang mati, tetapi tanganmu itu begitu kuat mengangkat aku. Lalu muncul lagi dan tetap bersuka cita. Terkadang mungkin engkau salah jalan, ya, engkau salah jalan, engkau jatuh. Tapi firman Tuhan berkata, orang benar ketika jatuh dia tidak tergeletak, tidak ngegubrak langsung mati habis gitu ya istilahnya, tidak. Kenapa? Tangan Tuhan menopang dia, lalu kita masih ada sampai hari ini. Itu sebabnya kita jangan takut. Kita baca satu firman Tuhan di dalam Yesaya demikian. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Ternyata ya apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, Allah pun mengerti itu. Itu sebabnya dia menyuruh Nabi Yesaya sampaikan kepada umat, jangan takut, jangan bimbang. Kenapa? Tangan kananku yang kuat itu, kata Tuhan, akan mengangkat dan menopang engkau. Itu sebabnya hari ini kita bersuka cita. Ya, mungkin kau sempat jatuh bangun, mungkin kau sempat terseok-seok, mungkin juga pernah putus asa, tapi tidak hancur. Ketika engkau bangkit, Allah menopang dan engkau menjadi kuat. Ketika letih dalam perjalanan hidup, ketika keadaan seperti tadi, apa yang harus kita lakukan? Hal pertama, Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 31, demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu sudah saya dikasih oleh Tuhan. Hal pertama ketika kita menghadapi keletihan hidup, hal pertama adalah kita harus tetap menanti-nantikan Tuhan. Artinya cuma orang yang menanti-nantikan Tuhan yang akan mendapat kekuatan baru. Jadi ketika kita di tengah perjalanan menghadapi keletihan hidup, menanti-nantikan Tuhan adalah hal yang penting bagi kita. Karena firman Tuhan berkata, justru kita akan terbang naik. Lalu firman Tuhan berkata, kita tidak menjadi lelah, bahkan tambah kuat. Cuma orang yang menanti-nantikan Tuhan bisa mengalami itu. Dalam hidup yang banyak masalah, dalam hidup yang di tengah perjalanan itu, justru cuma orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia bisa bertahan. Ketika dia berjalan semakin lama, bukan jadi lesu, tapi tambah kuat. Oke? Jadi bagaimana kita menghadapinya? Hal pertama, cuma orang yang menanti-nantikan Tuhan. Itu adalah engkau dan saya, kita semua yang menantikan Tuhan. Hal kedua, ketika letih di tengah perjalanan hidup, apa yang harus kita lakukan? Ibrani pasal 13 ayat yang pertama. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, ketika kita letih dalam perjalanan hidup, hal yang kedua adalah kita lepaskan beban-beban kita.
Yang kita lakukan adalah kita harus lepaskan beban-beban yang begitu merintangi, beban dosa, beban pikiran, dan segala macam. Lalu kita berlari kepada suatu tujuan. Ibrani berkata, kita tanggalkan semua beban, kita pandang ke depan, kita berlari. Jadi ketika kita menghadapi letih dalam perjalanan hidup, apa yang harus kita lakukan? Adalah kita tanggalkan. Kita mulai pikirkan apa yang membuat kita jadi berat. Kita mulai pikirkan apa yang membuat kita menjadi seakan menggandol kita. Kita mulai pikirkan beban-beban apa yang mesti kita lepaskan. Mungkin dalam hal hubunganmu dengan temanmu, mungkin dalam hal bisnismu, mungkin dalam hal hubungan dalam keluarga. Dalam hal itu menjadi masalah, itu harus kita tanggalkan, artinya harus kita selesaikan. Dalam suatu hubungan pertemanan, misalkan engkau yang masih muda, ya, kalau hubungan itu tidak balance, ya, tidak seimbang, di mana engkau terus saja selalu mengalah tanpa dia juga pernah mengalah, engkau akan terasa letih, engkau akan terasa lesu. Dan hal yang seperti itu engkau harus tinggalkan. Engkau harus lepaskan masa lalu yang begitu kelam. Itu bagaikan beban yang begitu berat. Ketika engkau memperhatikan tetapi lawanmu tidak memperhatikan, ketika engkau memberikan lawanmu tidak balance dalam hal apapun, itu membuat engkau jadi letih, membuat engkau jadi lelah. Artinya kau cuma mau menang sendiri, begitu bukan? Nah, itu harus kau lepaskan supaya bebanmu jadi ringan, supaya engkau bisa berdoa, supaya engkau bisa tersenyum lagi, supaya engkau bisa mengucap syukur. Lalu kata Ibrani, engkau memandang ke depan dan engkau bisa berlari. Kalau kemarin engkau tidak bisa berlari, seakan-akan begitu berat perasaanmu, seakan-akan begitu berat persoalanmu, seakan begitu berat. Nah, beban-beban itu harus engkau tanggalkan. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika hidupmu terasa letih? Kalau hal pertama tadi apa? Engkau harus menanti-nantikan Tuhan dan Dia akan berikan kekuatan yang baru. Hal yang kedua, apa yang harus kamu lakukan? Lepaskan beban-beban yang bikin engkau jadi berat. Lepaskan beban-beban yang bikin engkau jadi tidak bisa tersenyum. Lepaskan beban-beban yang bikin engkau jadi kesal. Tetapi engkau pandang kepada Tuhan dan engkau mengucap syukur. Itulah hal yang kedua. Halo, apa lagi? Ayo kita lanjutkan. Apa yang harus kita hadapi ketika hidup kita merasa letih, beban terasa berat? Kita baca Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal 3 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Saya harap di sini tidak ada yang merasa berat. Tetapi seandainya itu terjadi, di mana hidupmu terasa letih, terasa begitu berat, begitu ya. Hal yang ketiga adalah kita selain melepaskan beban kita, kita berlari dan kita harus ingat ada hadiah. Kalau ada satu perlombaan nih, ya, lalu pesertanya banyak nih, ya. Kalau ditanya, apa sih sebenarnya yang kau cari? Aku ingin menang. Apa cuman menang doang habis itu pulang? Udah capek nih gitu ya. Udah ya kau menang ya pulang ke sana. Tidak. Tentu ada hadiahnya. Engkau akan dielu-elukan. Yes, kau juara gitu ya. Begitu ya. Halo? Itu dia. Ya, ketika suatu ketika kalau hidupmu terasa letih, yang kau begitu berat, ya, bukan cuma engkau harus menanti-nantikan Tuhan jadi tambah kuat, bukan juga cuma engkau harus bebaskan beban, tapi engkau harus ingat satu tujuan di dalam Yesus, bahwa Allah memberikan kita hadiah.
Apakah hadiah itu adalah suatu keselamatan untuk hidup yang kekal? Yes, itu adalah yang paling utama. Tapi juga hadiah di mana dia memberikan kita kekuatan. Dia memberkati kita karena dilihat kita tetap semangat, dilihat kita action, dia lihat kita lepaskan segala permasalahan kita, dan Allah adalah hal yang utama. Jadi ketika kita merasa letih, hal yang ketiga apa? Yes, kita harus memandang kepada Tuhan yang akan memberikan kita hadiah. Bunyinya begitu loh. Saya cuma bacain doang nih. Oke, yang terakhir ya. Apa yang harus kita lakukan ketika suatu saat hidupmu terasa letih, terasa begitu berat? Kita baca Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang terakhir. Ketika kalau suatu saat hidupmu terasa letih, hendaklah engkau ingat yang terakhir adalah bahwa seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada yang lebih setia daripada kasih Allah. Tidak ada yang lebih setia daripada Kristus mau mati untuk musuhnya. Ketika saya mengasihi seseorang gitu ya, atau siapapun lah, tentu sampai kapanpun tetap mengasihi. Itu menunjukkan kasih. Seorang suamikah kepada istrinya, seorang tua kepada anaknya, atau anaknya kepada orang tuanya, dan seterusnya. Itu menunjukkan kasih. Apalagi Tuhan, apalagi Dia Allah yang rela berkorban. Itu sebabnya dikatakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Itu firman berkata. Jadi kalau manusia mengasihi, misalkan saya mengasihi mungkin dari jarak jauh, kenal, saudara tahu, ya, tetap menjagai, mengasihi begitu. Atau jarak dekat bisa juga. Tetapi Allah benar-benar mengasihi dan tinggal di dalam kita. Itu adalah Allah. Jadi yang terakhir apa? Kalau saatnya engkau merasa begitu berat beban hidupmu, ingatlah, masih ada Tuhan yang berkata, aku menyertai engkau. Engkau tidak sendiri, karena aku bersama dengan engkau. Walaupun tidak kau lihat, tapi dapat kau rasakan. Engkau tidak lagi harus merasa putus asa, karena aku siap untuk menolong engkau. Bapak Ibu Saudara, inilah hidup. Jadi bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menghadapinya, hadapi itu bersama dengan Tuhan. Oke? Biar kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan, kita tetap beriman, kita terus melangkah bersama dengan Tuhan, dan Dia akan terus memelihara engkau bersama dengan keluargamu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kami pertolongan, dan kami selalu ada bersama dengan Engkau. Tidak pernah kami menjadi lesu, tidak pernah kami menjadi lelah, karena Engkau selalu memberikan kami kekuatan semakin hari semakin kuat. Demikian juga Tuhan, Engkau sendiri yang akan menjagai kami. Engkau sendiri Tuhan yang menyertai kami, dan segala beban kami, rintangan kami lepaskan,
dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kemenangan yang Engkau berikan. Terima kasih karena Engkau sudah menjawab setiap doa kami. Engkau sudah menjamah dan memberikan kami yang baru. Dan inilah ucapan syukur. Pada hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala beban dan persoalan kami. Tapi kami percaya ini adalah alamat yang tepat. Karena Engkau lebih besar dari setiap persoalan kami. Demikian juga hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kemenangan. Karena adalah lebih baik 1 hari di dalam pelataran-Mu, kata Raja Daud, daripada 1000 hari di tempat lain. Ketika kami bersekutu dengan Engkau, Engkau memberikan kami kekuatan dan kemenangan. Dan kami menyerahkan sepanjang minggu yang akan kami lewati. Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan, baik kami yang berniaga atau yang bekerja, atau anak-anak kami yang masih sekolah, yang masih kuliah, bahkan yang sudah tidak bekerja sekalipun, atau ibu-ibu rumah tangga di dalam rumah tangga mereka, Engkau berikan damai dan sukacita, Engkau mencukupi, Engkau memberkati. Demikian juga Tuhan, mungkin masih ada yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak terpengaruh oleh pandemi. Itu sebabnya Engkau berikan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan cita-cita dan hobinya, agar mereka bisa mengucap syukur atas apa yang sudah Engkau kerjakan. Dan inilah hari yang Engkau berikan kepada kami, adalah hari yang baik. Kembalikan kami pada minggu berikutnya seperti hari ini, dalam ucapan syukur, dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita. Terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang